Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk menikmati dan menjalani kehidupan ini, apalagi dengan kesehatan yang ada, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan maksimal. Kesehatan sangatlah penting. Tidak sedikit orang untuk menjaga kesehatannya berupaya dengan berbagai cara untuk tetap mendapat kesehatan dengan pola hidup sehat, yaitu dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan pola makan yang sangat tertib. Semua dilakukan untuk menjaga kesehatan agar tetap prima. Nah, berbicara soal makanan, di antara kita pasti banyak makanan yang menjadi makanan favorit. Anda dan saya, bahkan kita rela mencari makanan yang kita suka walaupun itu letaknya jauh. Kita tetap kejar agar dapat menikmatinya. Tapi ada juga makanan yang menjadi pantangan kita karena hubungan dengan kesehatan ataupun alergi makanan tertentu. Apakah Anda mempunyai alergi makanan tertentu sehingga Anda harus menghindari makanan tersebut agar tidak alergi? Alergi inilah tema firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi dari Cilacap. Namun sebelumnya rekan saya Ruth bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita segera menyaksikan dan bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama berdiri sama-sama. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, bersyukur untuk sukacita dan kesetiaan yang bagi setiap kita. Rasakan kebaikan Tuhan. Kencaplah dan lihatlah. Kencaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tante Louis dan juga Pak Yason. Demikian juga dengan pengurus gereja di tempat ini, beserta dengan seluruh sidang jemaat Allah yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan berbicara mengenai alergi. Tentu kata ini bukanlah kata yang asing dan mungkin semua orang mengetahui bahkan pernah mengalami apa itu alergi. Tapi untuk menyamakan persepsi antara saya dan Bapak Ibu dan Saudaraku dan kemudian nanti kita coba tarik benang merahnya untuk kehidupan rohani kita, maka alergi itu adalah reaksi dari sistem imun tubuh kita yang terjadi karena suatu zat atau substansi yang disebut alergen. Jadi alergen inilah yang menyebabkan alergi. Yang kemudian tubuh memberikan reaksi sehingga muncul histamin. Histamin ini adalah satu zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh sebagai reaksi dari benda asing yang dianggap berbahaya oleh imun tubuh kita. Sehingga dia memberikan reaksi histamin itu sehingga muncullah gejala-gejala yang sering kita lihat ya. Mungkin bentol-bentol, gatal-gatal, gitu, kemerah-merahan. Ya, dan banyak sebab alergi ini bisa karena alergi makanan, bisa juga karena alergi obat-obatan, debu, juga bulu hewan, binatang, atau sengatan dari serangga. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti yang tadi disampaikan, ke depan kita akan mengalami musim kering. Nah kita perlu waspada untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin juga nanti timbul alergi-alergi dalam hidup kita ini. Tapi yang ingin saya katakan pada pagi hari ini, mengenai analogi sistem imun tubuh kita. Jadi analoginya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa alergi itu adalah reaksi dari sistem imun tubuh kita. Nah kalau kemudian kita tarik pelajaran sistem imun tubuh kita ini itu sebenarnya sama dengan sistem iman kita. Masih ingat ya beberapa waktu yang lalu ketika muncul pertama kali COVID ada 4 kata yang pada saat itu umum ya. Yang pertama imun, kemudian iman, aman, dan amin. Nah, jaga imun supaya kita dibarengi dengan iman yang kuat, supaya kita aman, dan baru terakhir amin. Gitu ya. Hampir sama kata-kata ini. Jadi itulah sistem imun dibangun dari berbagai unsur, bukan satu unsur, imun tubuh kita. Salah satunya adalah pola hidup, pola makan, vitamin, juga hati yang gembira itu adalah membentuk imun tubuh kita. Ya. Pola hidup berbeda dengan pola makan. Ada orang yang tidak bisa memelihara hidupnya sehingga kerja sampai overtime gitu ya, kemudian lembur dan lain sebagainya sehingga muncul dalam diri dia imun yang menurun karena tidak dibarengi dengan pola hidup. Demikian juga dengan pola makan. Semuanya dimakan saja, diembat saja, yang penting enak. Sehingga itu membentuk imun yang rendah. Nah hari ini kita belajar sistem iman seseorang disebut sistem karena iman itu dibangun bukan dari satu unsur saja. Ini perlunya kita membangun diri kita Bapak Ibu. Karena iman tidak bisa dibangun hanya oleh karena mendengar kebenaran firman saja. Memang itu yang tertulis dalam Alkitab. Tapi iman dibangun oleh satu sistem. Ya, satu sistem. Bisa dilihat di sini. Dari mendengar, kita mendengar firman Tuhan akan membangun iman kita. Sangat berbeda di dalam Maleakhi itu disebutkan, ada perbedaan yang
mendasar antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Imannya berbeda. Karena orang yang beribadah itu mendengar berita kebaikan, berita baik, Injil Tuhan disampaikan. Orang mendengar dan kemudian dibangunlah iman dia. Ada juga di sini kita melihat ya, iman dibangun dari melihat. Pujian tadi bukan kebetulan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita melihat kebaikan Tuhan. Atau kita boleh melihat karya Tuhan yang mendasar dari kehidupan seseorang, kita melihat. Dari situlah kemudian iman kita dibangun. Ini sistem. Sistem yang membangun iman kita, Bapak Ibu. Ada juga di sini mukjizat. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan yang sudah sakit, ada benjolan di bagian leher dia. Bertahun-tahun dia. Dan kemudian dia katakan, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta doakan saya, karena pada saat itu saya berada di luar kota. Kemudian saya katakan, ayo kita doa bersama-sama. Ya, kemudian kita berdoa. Ini mukjizat Bapak Ibu ya, bukan kepandaian saya. Ini mukjizat Tuhan yang berkarya. Ya, saya juga mendoakan banyak orang yang akhirnya meninggal juga Bapak Ibu. Saya doakan meninggal juga. Jadi bukan, wah ini jago mukjizat ini. Kalau nanti ada yang sakit, beberapa waktu yang lalu tanya istri saya, ya sudah sakit gitu ya. Kemudian saya doakan, puji nama Tuhan, kemudian kami dapat berita, sudah dipanggil Tuhan makasih ya. Ya. Tapi anak Tuhan ini sakit di bagian leher, ada benjolan, dan kemudian kita berdoa bersama-sama dengan anaknya itu, ibunya yang sakit, kemudian saya minta tolong tumpangkan tangan atas ibumu. Seminggu kemudian dia katakan, puji Tuhan benjolannya sudah nggak ada lagi, diperiksa oleh dokter, sudah tidak ada lagi benjolan itu. Iman kemudian dibangun dari mukjizat. Dan banyak di dalam Alkitab dicatat Bapak Ibu. Bagaimana mukjizat itu terjadi ketika seorang pengemis yang di bait suci, kemudian Petrus kemudian mendoakan dan kemudian sembuh, dia lumpuh, ya kemudian dia sembuh, akhirnya kemudian dia mengikut Tuhan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian dalam Alkitab, mukjizat itu membangun iman. Tapi mukjizat bukanlah dasar untuk kita, karena suatu saat kita tidak mengalami mukjizat. Jadi mukjizat memang menjadi salah satu untuk membangun iman. Demikian juga dengan berkat. Ya, berkat ini memang apa Bapak Ibu ya, buah si malakama gitu ya. Ketika tidak diberkati, orang itu setia. Ya, seorang anak Tuhan di Cilacap Bapak Ibu, tidak dapat pekerjaan. Kemudian ikut doa pagi dan kami mendoakan. Luar biasanya dalam waktu nggak lama kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Setelah itu diberkati. Akhirnya menghilang. Ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, sistem ini membangun iman. Apalagi pikiran. Pikiran yang sehat kemudian akan bisa mencerna apa yang ditulis dalam Alkitab untuk membangun iman. Sekarang mudah sekali kita untuk belajar firman Tuhan. Sangat mudah sekali. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Silakan tanya kepada yang sudah sepuh-sepuh. Yang sudah berumur 55 tahun ke atas. Karena saya 57, saya pakai aja 55 tahun ke atas. Ya saya termasuk yang sepuh. Silakan tanya kepada mereka. Bagaimana zaman dulu sulit untuk mendapatkan akses tentang firman Tuhan. Tapi sekarang anak-anak muda. Lewat HP ini kemudian dia bisa cari firman Tuhan. Lewat YouTube bisa cari. Tapi sayang sekali banyak anak muda yang tidak memakai alat ini menjadi alat untuk membangun iman dia. Untuk membangun iman ini loh sama dengan imun. Kalau imunnya rendah maka dia akan tidak ada reaksi dari tubuh ketika ada zat alergen yang menyerang. Sehingga tubuh kemudian sakit. Jadi perlu Bapak Ibu Saudaraku.
Saya bersyukur kepada Tuhan saya boleh melihat luar biasa ya. Kesetiaan, antusias untuk beribadah. Karena memang ini untuk membangun iman percaya kita. Katakan amin. Ini untuk membangun iman percaya kita. Ke depan tantangan hidup kita itu seperti alergen. Ada banyak godaan-godaan yang menyerang hidup kita. Sekarang bagian imun tubuh kita yang kemudian memberikan protek. Nah kalau itu rohani banyak godaan, kemudian iman kita yang akan memberikan protek kepada alergen yang datang itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita coba lihat ya, satu contoh iman dan alergen. Kita ambil dari 2 Samuel 24 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. 2 Samuel 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat yang ke-10. Ini Bapak Ibu. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Di akhir hidupnya, ini pada waktu Daud tua Bapak Ibu. Ya. Jadi ini pelajaran bagi yang tua-tua ini. Ya. Berarti dosa mengintip itu tidak melihat yang muda, yang sudah dewasa, enggak. Yang tua pun juga diintip oleh dosa. Hati-hati di situ. Ya. Walaupun secara alami yang tua itu kecenderungannya lebih cepat masuk. Ya. Hati-hati Bapak Ibu untuk masuk ke alam keabadian. Hati-hati di situ. Jadi kita harus tahan, kita harus punya iman yang kuat. Semakin berumur semakin kuat. Ya. Daud di usia tuanya ingin menunjukkan kesombongan sebenarnya. Dia suruh Yoab, panglimanya, hitung semua tentara perangku. Yoab memberitahukan, jangan raja, itu enggak baik. Bapak Ibu nanti bisa baca. Jangan, sudah diperingatkan oleh Yoab. Tapi Raja Daud tetap menjalankan hal itu. Berapa lama sensus itu? 9 bulan 20 hari. Bukan 9 bulan 10 hari. 9 bulan 20 hari. Kalau 9 bulan 10 hari, itu istri saya hamil. Bayangkan 9 bulan 20 hari, Daud tidak merasa berdebar-debar. Padahal sudah ada alergen, sudah ada serangan, kesombongan ada di situ. Daud tidak merasakan selama 9 bulan 20 hari itu tidak merasakan ini dosa. Baru setelah selesai hasilnya dan dikatakan di situ berapa hasilnya? 800.000 tentara perang yang dapat memegang pedang. Dan orang-orang Yehuda itu 500.000. 1,3 juta. Setelah itu kemudian berdebar-debar. Ini yang saya maksud alergi Bapak Ibu. Masih untung Daud punya perasaan itu. Coba Bapak Ibu, mungkin ada yang saat ini di hadapan saya atau mungkin juga yang di hadapan Bapak Ibu saya sendiri. Punya dosa yang bertahun-tahun yang dibiarkan tanpa kita merasakan berdebar-debar. Merasakan nyaman. Mungkin ada sakit hati, akar kepahitan, kebencian yang sudah menaun. Dibiarkan begitu saja. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan.
Ya, kita punya iman yang alergi. Yang merasakan ya, tubuh kita sedang diserang oleh sesuatu yang tidak baik. Kita bereskan hal itu. Tidak ada kata terlambat seperti Daud. 9 bulan 20 hari ketika selesai, Daud baru merasakan berdebar-debar. Kemudian lewat seorang nabi, kalau Bapak Ibu cerita, Nabi Gad itu kemudian berkata, ada 3 pilihan untuk dosamu ini Daud. Ada 3 pilihan untuk dosamu. Sebab setiap dosa ada hukumannya. Tinggal pilih engkau, multiple choice. Tinggal pilih. A, 3 tahun lamanya kelaparan akan terjadi. B, 3 bulan lamanya engkau dikejar-kejar oleh musuh. Atau C, 3 hari lamanya penyakit sampar menimpa seluruh bangsa Israel. Daud kemudian berpikir, kalau 3 tahun lamanya dia dikejar-kejar, 3 tahun lamanya dia mengalami kelaparan, dia tidak akan sanggup. Pasti dia akan minta bantuan ke negeri yang lain. Dan itu mempermalukan Tuhan. Kalau 3 bulan lamanya dia pilih, 3 bulan lamanya dikejar-kejar musuh, apalagi itu akan mempermalukan Tuhan. Dan saya yakin seperti yang dikatakan di sini, pasti hukuman itu akan terjadi. Akhirnya dia pilih. Kalau begitu saya pilih yang C. 3 hari lamanya penyakit sampar menimpa bangsa ini. Pelajaran apa Bapak Ibu? Walaupun terlambat sebenarnya. Andai kata Daud menuruti kata Yoab, ini enggak baik, ini dosa. Maka tidak mungkin terjadi. Maka penyakit sampar itu kemudian menimpa. Setiap dosa akan menimbulkan kesusahan. Tidak semua kesusahan disebabkan karena dosa. Tapi semua dosa akan menimbulkan kesusahan. Belum ada kata terlambat, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah sekian tahun memendam rasa kebencian, memendam rasa dengki, iri hati, bahkan akar kepahitan. Belum terlambat. Baru dikatakan terlambat kalau itu sampai kita menutup mata dan kita masih ada di dalam hidup dalam dosa itu. Semestinya sama dengan tubuh Bapak Ibu. Kalau tubuh saja kemudian kena alergen, kemudian muncul alergi, demikian juga dengan iman kita. Semestinya kita ini punya rasa sensitif terhadap hal itu. Saya masih katakan lumayan Daud ini. Lumayan Daud ini. Karena dia punya hati yang berdebar-debar. Ini dosa. Dan kemudian dia katakan kepada Tuhan, aku telah berbuat dosa. Aku telah melakukan hal yang sangat bodoh. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kadang kita tidak mampu mengakui hal ini Bapak Ibu. Bahkan kita pandai-pandai untuk mengubah sebuah kesalahan menjadi satu kebenaran. Sudah tahu salah. Daud masih berkata, perbuatanku itu sangat bodoh. Tapi orang Kristen yang imannya lemah, orang Kristen yang imannya tidak dibangun oleh satu sistem tadi Bapak Ibu, imannya akan merosot dan kemudian dia dengan pandai mengubah kesalahan yang sangat bodoh menjadi satu kebenaran dengan cara membenarkan diri. Bukan salahku, kalau perlu dia cari kambing hitam, salahnya itu loh gara-gara ini, maka aku berbuat ini. Hari ini kabar baik buat kita semua. Sebelum terlambat waktunya. Ya, kita bangun iman kita supaya kalau ada alergen, ada tantangan dalam hidup yang menggoda iman kita yang masih sehat, tubuh yang masih sehat itu akan mengeluarkan reaksi. Ya, kalau imun tubuh yang sudah tidak sehat, dia tidak akan kuat menangkal alergen itu. Dan akhirnya kemudian apa Bapak Ibu? Tubuh sakit. Sudahkah kita membangun iman dengan baik? Amin. Ya. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Satu cerita yang begitu menarik untuk kita renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Ya.
Di dalam Lukas, ini kita ingin menunjukkan iman yang masih sehat. Iman yang masih sehat. Dalam Lukas 18 ini dikatakan demikian, ada dua orang yang datang kepada Bait Allah. Yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Singkat cerita, Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini, orang yang pemungut cukai itu gak berani datang dekat-dekat. Dia berada di belakang. Ya, yang kemudian berkata, aku orang berdosa. Bahkan dia mengenad ke langit pun juga enggak sanggup karena merasa dirinya berdosa. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenad ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sebab pemungut cukai itu, Bapak Ibu dan Saudaraku, punya kebebasan untuk memungut dari yang ditentukan. Jadi kalau pemerintahan Romawi itu menentukan mungutnya segini, dia bisa memungut lebih. Rakyat tidak berdaya dan harus bayar. Kelebihan itulah kemudian dipakai untuk keperluan pribadi dia, dan dia sudah dicap sebagai orang berdosa. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Ketika dia datang ke Bait Allah, kemudian dia merasakan, aku orang yang berdosa. Sama seperti Daud. Perbuatanku ini sangat bodoh. Sebaliknya orang Farisi itu datang dan kemudian berkata di situ. Dia berdiri dan berdoa dalam hatinya. Walaupun dia dalam hati, dia berdoanya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku juga memberikan persembahan 1/10 dari segala penghasilanku, aku memberikan itu. Pemungut cukai itu merasakan, ya, hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Iman masih hidup. Imannya masih sehat. Sementara pemungut cukai merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih saleh, sok saleh, merasa dirinya lebih alim, sok alim. Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Aku bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Pelajaran Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan kita merendahkan diri. Amin. Merendahkan diri. Bukan membenarkan diri. Tapi miliki kerendahan hati. Ya, kita tidak bisa, tidak punya hak untuk ngeklaim, aku orang benar, aku orang saleh. Ketika kita mengklaim aku orang benar, merasa orang benar, maka hidup kita akan merendahkan orang lain. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, tapi siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi ada pelajaran yang begitu indah dari alergi ini, yang sering terjadi dalam kehidupan kita, alergi bulu, kemudian orang berkata, aduh aku gatal-gatal nih. Engkau merasa gatal-gatal ketika ada alergi bulu dan lain sebagainya kan, suhu tubuh dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika dosa mengintip dan menyerang kau tidak merasakan apa-apa? Semestinya hal yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita secara rohani Bapak Ibu. Saya yakin ya, sebagian besar kita pernah merasakan alergi. Ya, saya dulu itu alergi udang Bapak Ibu. Makan sedikit saja udang, kemudian bentol-bentol semuanya. Tapi saya punya ibu, ini memang punya ibu yang gak tahu ya, punya ibu yang luar biasa lah ibu saya itu. Bukannya kemudian dihentikan, bukannya tidak boleh makan udang. Setiap hari saya disuruh makan udang malah. Iya, wasik udang, ayo makan udang. Coba udang digoreng, udang, wah enak. Wah, akhirnya kemudian kebal saya.
Sekarang kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya berkat, makan undang, silakan hubungi saya di nomor bawah ini. Ya. Pasti saya habiskan. Ya, saya udah nggak alergi lagi. Tapi kalau orang alergi itu kan merasakan Bapak Ibu, ya kan? Aduh ini bentol-bentol ini. Kenapa hal semacam itu tidak kita bawa dalam hidup dosa? Kenapa ketika kita berbuat dosa dan kemudian kita memelihara, kok kita merasa aman? Kenapa nggak merasakan alergi hal itu? Ya, mungkin ada di antara kita ya, yang sudah memelihara dosa itu bertahun-tahun. Coba kita lihat bagaimana iman dari seorang Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Kejadian 39 ayat 8 sampai dengan ke-9 ini berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu di bagian akhir. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan ini dan melakukan dosa terhadap Allah? Imannya sehat. Karena dibangun oleh satu sistem tadi. Bukan hanya mendengar firman, tapi juga berpikir secara logika yang benar. Bukan hanya mendengar firman, tapi juga membaca, merenungkan. Bahkan mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu indah dengan Tuhan, itu adalah membangun iman kita. Iman yang sehat akan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan dosa ini. Tapi iman yang merosot, iman yang lemah, bahkan iman yang mati berkata, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya usaha gitu ya, punya wira swasta, dan kemudian dia mengambil keuntungan yang lebih besar, bahkan menipu juga ada di situ juga bisa. Ya, barang bukan orisinil dibilang orisinil, barang bekas dibilang baru, tinggal diganti bungkusnya. Seorang teman saya, kapok saya Pak Rudi jual beli online. Saya pesennya warnanya begini, datangnya begini, sudah itu kemudian barangnya nggak bagus lagi gitu ya. Ya, masih banyak kejadian-kejadian. Kalau orangnya lemah akan berkata, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Tapi orang yang kuat, iman yang sehat seperti Yusuf akan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan ini dan berdosa terhadap Allah? Karena dia punya alergi. Wah ini kalau saya lakukan, saya alergi. Ya kan? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang alergi terhadap makanan kan pasti dihindari seperti saya, tapi saya tidak menghindari. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa alergi, ya udahlah, menghindari gak makan itu karena alergi. Tapi kalau orang yang imannya lemah, ya ini kesempatan. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bangun iman kita supaya kita ini bisa menangkal hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup kita. Ya. Iman yang kedua adalah Daniel. Daniel beserta dengan teman-temannya ini ketika berada di kerajaan Babel, dia disuguhkan makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang sudah dipersembahkan, makanan-makanan raja. Tapi kemudian Daniel berkata, biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan. Kenyamanan, saya katakan begini Bapak Ibu. Saya yakin Daniel dan teman-temannya itu melihat, enak banget yuk makanan raja ya. Wah enak banget gitu.
Tapi Daniel berkata, biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan. Ya, saya kurang setuju kalau ada istilah puasa Daniel ya. Kan ini kan ketetapan aja, komitmen bukan puasa. Kalau dalam Alkitab puasa itu ya tidak makan, tidak minum. Ya. Tapi Daniel punya ketetapan. Aku gak mau. Aku gak mau persembahan-persembahan yang sudah diberikan kepada dewa kemudian kami makan. Memang enak tapi itu bertentangan dengan iman. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian kita kompromi. Ya. Tidak ke gereja itu sebuah kenikmatan. Ya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu hari ini ngapain ngeliatin pendeta ngoceh dan lain sebagainya. Lebih baik tidur aja. Wah nikmat banget itu narik selimut. Sama ini. Seperti Daniel melihat kenikmatan makanan raja. Tapi dia punya ketetapan. Aku gak mau menajiskan diri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, nikmat banget loh kalau kita jahat dilawan dengan jahat, nikmat banget. Kalau Bapak Ibu ada yang mencela, Bapak Ibu ada yang menyakiti hati Bapak Ibu, nikmat banget kalau Bapak Ibu kemudian bisa membalas lebih dari mereka yang menyakiti. Nikmat gak? Wah, plong hatiku, lego hatiku. Gitu. Sama dengan itu. Itu kenikmatan duniawi. Apalagi ada yang ditipu. Oh, tunggu dulu ya. Tuhan memang Tuhan, tapi hari ini aku akan balas engkau. Kalau ada yang merugikan Bapak Ibu. Maka kemudian kita punya niat untuk membalas hal itu. Nikmat, memang. Apalagi kemudian kalau ada orang yang mau kita sudah mobil dalam posisi benar, kemudian ada orang yang nyerempet. Wah, buka kaca kemudian kita ngomel. Setelah itu kita tutup, lega hatiku. Itu makan makanan najis seperti Daniel, tapi Daniel kan enggak. Kemudian kita cari daftar itu binatang-binatang yang di kebun binatang. Wah, anjing, monyet apalagi. Kan gak mungkin kelinci loh, kan gak mungkin. Anjing loh. Nikmat. Nikmat Bapak Ibu. Tapi saat itu kita tidak membangun iman kita. Kita membiarkan alergen itu masuk dan kemudian menyerang. Dan akhirnya kita sakit. Kalau tubuh sakit tubuh, kalau iman sakit rohani. Saya masih ingat itu. Pada saat di tempat ini ada kegiatan kaum muda itu. Ya, saya lupa itu tahun berapa, tapi sebelum pandemi itu. Di jalan itu, di jalan mana itu yang Tanjung situ ya. Ada sepeda motor mau nyerempet. Saya lupa kalau saya sedang bawa anak-anak muda itu. Wah, mau nyerempet. Wah. Ya, ini tidak seperti sebenarnya. Kata-kata saya kasar. Wah, tak kejar kemudian tak pepet orang itu. Anak muda itu. Karena dia nyelonong mau nyerempet. Waduh. Saya kemudian lupa, iya saya bawa anak-anak muda ya. Sorry ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti lemahnya imun tubuh kita yang berakibat sakitnya raga, demikian matinya iman menyebabkan hidup dalam dosa yang sudah dianggap biasa. Wah ini. Seperti lemahnya imun tubuh kita yang berakibat sakitnya raga, demikian matinya iman menyebabkan hidup dalam dosa yang dianggap biasa. Maleakhi 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian Bapak Ibu. Maleakhi 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ya, mereka berkata, kita ini berbahagia, orang berdosa itu berbahagia. Lo lihat lo, orang Kristen yang suka ke gereja. Udah sakit-sakitan, usahanya gak maju. Tapi kita orang fasik disebut berbahagia, mujur, enak, badan kita sehat. Aduh, lihat tuh orang Kristen tuh. Tapi kita bukanlah demikian. Ya.
ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, atau tidak diberkati Tuhan, tetaplah kita setia kepada Allah yang maha besar. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita puji Dia, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah Yang Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah, menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan, dan juga mengembalikan berkat-berkat yang sudah kami terima daripada Engkau ya Bapa, sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pertemukanlah kami pada jam-jam ibadah berikutnya dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu yang beribadah pada saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Hamba berdoa, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam keluarga besarnya, anak cucu dimanapun berada, ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, dan Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi untuk renungan firman Tuhannya hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu. Senang bisa masuk dalam tim ini yang ramah namun gahar. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto,
Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lagi Bapak Ibu, kita bertemu di atas kepala. Angkat suaramu, angkat hatimu, nyanyikan syukur.